Halo Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai berita pertama dari Surabaya. Ribuan lowongan pekerjaan ditawarkan dalam job fair yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Hari Jadi yang ke-77. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa job fair ini merupakan kali pertama digelar pasca pandemi COVID-19. Untuk job fair secara offline digelar di Grand City Kota Surabaya selama 2 hari, yaitu pada tanggal 7-8 September 2022 dengan menyediakan 5.668 lowongan. Sedangkan job fair secara online dilakukan mulai tanggal 6-11 September 2022 bekerjasama dengan Pusat Pasar Kerja Kemenaker dengan menyediakan total 6.892 lowongan. Total dalam 2 hari penyelenggaraan job fair offline di Grand City didatangi oleh 5.214 pencari kerja. Untuk job fair yang diselenggarakan offline di Grand City tersebut, masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan perusahaan penyedia lowongan pekerjaan. Total ada 50 perusahaan yang membuka booth dengan menawarkan 302 jabatan dan 5.668 lowongan kerja, baik untuk lowongan pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, prosesi pemakaman 2 pilot pesawat latih Bonansa yang jatuh di perairan Selat Madura beberapa waktu yang lalu dihadiri langsung oleh Kasal TNI Yudo Margiono. Sebagai tanda penghormatan kepada para pilot tersebut, Kasal memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat kepada korban tersebut. Dipimpin langsung oleh Komandan Puspenerbal Juanda Surabaya, Laksamana Muda TNI Dwika Cahya Setiawan, pemakaman pilot dan kopilot pesawat latih Bonansa yang jatuh di perairan Selat Madura beberapa hari yang lalu digelar secara militer. Jenazah Letu Laut Anumerta Dendi Krisna Bakti dan Kapten Laut Anumerta Yudhistira Eka Permadi dimakamkan di Taman Makam Bahagia di Desa Gisik, Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo pada Jumat siang 9 September 2022. Prosesi pemakaman ini sendiri dihadiri juga oleh sejumlah pejabat TNI AL serta Kasal Laksamana TNI Yudo Margono untuk turut memberikan penghormatan terakhir bagi prajurit TNI AL yang meninggal dalam tugas kali ini. Sebagai tanda penghormatan dan penghargaan korban yang tewas dalam bertugas, Kasal memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat di atasnya dan sejumlah santunan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Dan untuk saat ini, menurut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, pesawat latih Bonansa akan dihentikan dulu penggunaannya sambil menunggu hasil investigasi maupun evaluasi penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Nah, kita kan masih punya JN235, masih punya KASA, ya tentunya untuk operasional itu tetap ini sementara untuk Bonansa, untuk kegiatan latihan maupun demo-demo kita hentikan dulu untuk investigasi maupun evaluasi. Sebelumnya, jenazah kedua pilot pesawat G66 Bonansa T2503 ini disemayamkan di Wisma Perwira Komplek Lanudal Juanda Surabaya sejak Kamis kemarin. Kita beralih ke informasi yang lain. Ratu Elizabeth II yang meninggal pada usia 96 tahun di kediamannya di Skotlandia adalah pemimpin terlama dalam kerajaan Inggris. Berikut liputan VOA tentang kisah hidup beliau untuk Lentera TV. Sosok Ratu Elizabeth II adalah satu-satunya pemimpin monarki Inggris yang dikenal generasi saat ini sebagai simbol bangsa, kerajaan, dan persemakmuran. Bahkan sebelum menjadi ratu, Elizabeth II menunjukkan karakter yang teguh dan setia pada kerajaan Inggris. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Setelah ayahnya, George ke-6 meninggal, Elizabeth II naik tahta pada usia 25 tahun, sekitar 5 tahun setelah menikah dengan Pangeran Philip dari Yunani. Ia jadi saksi perubahan masyarakat dan teknologi semasa 7 dekade lebih, di tengah tantangan untuk menyeimbangkan tradisi dan menggunakan teknologi baru.
As head of the Commonwealth, the Queen has links with the past. Sometimes it's a past that's difficult to come to terms with because you think of empire, you think of colonial exploitation, for example. But so far as the Queen is concerned, you think of her dedication to the organization. Sang Ratu terakhir kali muncul di depan publik 2 hari sebelum meninggal dunia untuk bertemu dengan Perdana Menteri baru Inggris, Liz Truss. Elizabeth II dikenal sebagai salah satu pemimpin monarki Inggris yang paling aktif bertemu dengan pemimpin dunia, termasuk dalam kunjungannya ke Indonesia pada 1974 pada era Presiden Soeharto. Kunjungan internasional terakhirnya dilakukan pada tahun 2015, namun ia masih terus menerima pemimpin dunia, termasuk pada KTT G7 di Cornwall tahun 2021 lalu. Tak kebal dari kritik, Sang Ratu tak disukai sayap kiri Inggris yang menyebutnya sebagai simbol institusi yang ketinggalan zaman di era demokratis, neoliberal, dan postmodern. Juga disebut sebagai beban bagi pembayar pajak. Kematian tragis Putri Diana jadi celah bagi pengkritik untuk menuduh Sang Ratu bereaksi pelan dan dingin. What I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Putra keduanya, Pangeran Andrew, tengah menjalani investigasi atas tuduhan pelecehan seksual dengan korban di bawah usia. Sementara pernikahan cucunya, Harry, dengan aktris Meghan Markle, diwarnai tuduhan rasisme dalam keluarga kerajaan. Ketika suaminya Pangeran Philip meninggal dunia pada 2021, Sang Ratu meninggalkan citra dirundung kesepian di tengah pandemi COVID-19. 70 tahun dan 15 Perdana Menteri Inggris, Sang Ratu jadi jembatan antara masa lalu kolonialisme Inggris dan masa depan globalisasi yang berbeda dari ketika ia pertama memegang tahta. In our lives, Mr. President, we have seen the worst, but also the best of our continent. We have witnessed how quickly things can change for the better. But we know that we must work hard to maintain the benefits of the post-war world. Ratu Elizabeth II digantikan putranya Charles dengan gelar Charles III. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan memakan waktu sekitar 10 hari, sementara upacara naik tahta Charles baru akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Demikian laporan VOA. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusuf Gunawan menghadiri launching wisata pecinan di Kembang Jepun yang bertajuk Kia Kia Reborn. Acara yang dibuka oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini menjadi bukti semangat toleransi di Surabaya. Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.